Selamat pagi Ananda semuanya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik prosa fiksi. Sebelum kita masuk ke unsur intrinsik dan ekstrinsik prosa fiksi, saya ingin mengetahui apakah Ananda tahu tentang prosa fiksi? Baiklah, prosa fiksi adalah sebuah karya sastra yang bersifat naratif dan imajinatif, yang dimana pengarang akan membentuk rekaan adegan sesuai dengan hayalannya. Prosa fiksi meliputi novel, cerpen, fabel, dan lain sebagainya. Untuk membangun hal tersebut, tentu ada unsur pembangunnya, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik meliputi tema, tokoh, alur, latar, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Tema adalah ide pokok yang akan dikembangkan dalam cerita tersebut. Tokoh adalah siapa pemeran dalam cerita tersebut. Ada tokoh protagonis dan tokoh antagonis, dan ada tokoh figuran. Yang ketiga ada alur. Alur adalah urutan peristiwa yang ada dalam cerita fiksi tersebut. Yang keempat ada latar. Latar meliputi latar tempat, latar suasana, dan latar waktu yang ada dalam peristiwa atau cerita fiksi tersebut. Yang kelima ada sudut pandang. Sudut pandang, ada sudut pandang orang pertama, orang ketiga, dan orang kedua. Sudut pandang meliputi perspektif dari mana cerita itu diceritakan. Yang keenam ada gaya bahasa. Gaya bahasa adalah gaya yang digunakan pengarang dalam cerita fiksi tersebut. Setelah itu ada amanat. Amanat adalah pesan yang terkandung dalam cerita fiksi tersebut yang akan disampaikan secara tersirat maupun tersurat pada pembaca. Selanjutnya ada unsur ekstrinsik, yaitu unsur yang membangun cerita fiksi tersebut dari luar, meliputi hubungan sosial atau hubungan masyarakat sang penulis, biografi penulis, dan nilai-nilai moral yang terkandung dalam cerita. Mana yang dimaksud dengan hubungan sosial masyarakat, yang dimana kita memperhatikan apakah saat cerita itu dibentuk sesuai dengan lingkungan sosial atau lingkungan masyarakat yang ada pada saat itu. Yang kedua, apakah cerita tersebut mengandung pengalaman pribadi sang penulis atau pengarang. Yang ketiga, apakah nilai sosial yang ada dalam cerita tersebut mengandung nilai sosial yang sedang terjadi pada lingkungan dan era saat itu. Itulah yang dapat saya sampaikan kepada Ananda tentang unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik prosa fiksi. Saya harap kelas kali ini cukup menambah wawasan kepada Ananda, dan saya ingin Ananda lebih aktif lagi dalam kelas saya. Silakan bertanya jika ada yang ingin ditanyakan. Dan jika sudah mengerti, silakan ungkapkan kembali apa yang dapat Anda mengerti dari penjelasan saya tentang unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik prosa fiksi tersebut. Baiklah, saya akhiri kelas hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan menghubungi saya atau bertanya langsung sama saya. Bisa bertanya dengan teman jika teman sudah tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.